Selamat sore semuanya, sudah on ya. Semoga semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita mulai, seperti biasa, ada lagu yang baru saja saya ciptakan 1 jam yang lalu. Oke, semangat Senin, yang penting semangat di IG Live Kementerian Lingkungan Hidup. Sore ini kita akan cerita burung cantik yang sangat setia. Maleo itulah namanya, burung unik dari Sulawesi. Habitatnya di Taman Nasional Bogani-Nani Wartabone. Maxwell, Lela dan kawan-kawan menjaganya agar terus ada. Kekayaan fauna Indonesia, karenanya harus kita jaga. Kalau tidak nanti maleo punah. Sekarang waktunya mulai ngobrolnya. Yuhu! Semangat Senin. Setiap hari Senin memang kita harus semangat. Selamat datang teman-teman sobat-sobat hijau di IG Live Kementerian LHK. Kali ini kita akan membicarakan satwa endemik yang cuma ada di Taman Nasional di Sulawesi maksud saya. Dan habitat yang paling nyaman buat mereka ternyata ada di Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Bogani-Nani Wartabone. Nah, sekarang saya tinggal menunggu Maxwell Lela ya. Ini mau pakai IG yang mana nih ya? Maxwell bagaimana di restoran mantap, dedikasinya benar. Tuh, Maxwell ternyata banyak penggemarnya nih. Kemudian dari Rizky kasih tanda love. Dari Hermawan Agung jempol. Siti Nurhayati 23, aku magang dulu di Departemen Kehutanan, jadi kangen deh. Tuh kan, kangen kan? Mana kakak? Oh, kakak nanti dong ada gilirannya. Nah, sekarang tinggal kita Bung Maxwell Lela. Ini pasti keren nih. Tara, tara, ding 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 ding. Kita masih tunggu. Yuhu. Kenapa tidak Annabelle? Oke, kita panggil lagi. Orang dan manusia nih, saya mau membacakan greetings ya. Halo, sore. Yeay! Apa kabar, Dang? Ada baik-baik, Mbak Opi. Kabar baik ya? Ya, baik-baik. Semangat Senin ya, semangat. Ya, tetap semangat, Mbak. Semangat. Ini suaranya kurang keras nggak ya, pemirsa IG? Oh ya, ya. Nah, seperti itu kayaknya tuh. Bisa. Oke. Ya, harus keras, harus semangat. Ya. Jadi Bung, apa nih enaknya panggilnya? Pak Max, Pak Welly, Pak Lela. Saya panggil apa ya? Max saja, Mbak. Max. Apa? Max. Ya. Tuh, ada itu katanya ada di IG live-nya, suara Bapak kurang keras katanya. Oh.
mic-nya didekatkan ke mulut saja, Pak. Ya, oke. Nah, seperti itu ya. Sekarang bisa ya. Oh, ya. Nah, bagus. Oke. Bung Max, Pak Max, semoga sehat dan semangat dan baik-baik saja. Ini ada di rumah kah atau di Taman Nasional? Saya di kantor balai di Taman Nasional. Oh ya. Kalau di tempat saya sinyalnya kurang bagus, jadi saya ke kantor balai di Kota Mobagu. Oh, di kota mana, Pak? Kota Mobagu. Mubagu. Oh, oke. Ya. Jadi Pak Max ini adalah operator Sanctuary Malio Tambun, betul ya, Pak ya? Tambun. Ya, betul. Saya pasti sobat-sobat hijau juga salut dan berterima kasih pada Pak Max dan kawan-kawan karena sudah mendedikasikan dirinya untuk menjaga kelestarian burung maleo. Hebat, luar biasa. Pak Max, Terima kasih. ini kan maleo ini adalah burung endemik Sulawesi, jadi artinya hanya ada di Sulawesi. Betul ya? Iya. Dan Ya. Pulau Buton juga. Ya, dan dikatakan bahwa burung unik dari Sulawesi. Sebetulnya apa sih keunikan maleo ini, Pak Max? Oh ya, keunikannya, jadi ada 3 fakta tentang maleo. Kurang keras, Pak. Pertama, Mic-nya dideketin ke mulut, Pak. Ya. Ya, Oke. kayak gitu. Sekarang bisa. Ya, seperti itu aja, Pak. Ya. Dia tidak mengerami telurnya. Oh, Ya. jadi yang mengerami siapa, Kedua, Pak? kedua, telurnya dikubur di dalam tanah yang ada air panas atau ada panas matahari, dan dia menggali sendiri setelah menetas. Maleo yang menetas, dia menggali sendiri dari dasar ke permukaan tanah. Jadi tidak ada hubungan antara induknya dengan anaknya. Setelah gitu. dia menetas, dibantu oleh induk. Itu yang menjadi keunikan dari burung maleo. Dan kalau dia sudah dewasa, mereka berpasangan, hidup berpasangan, dan menurut pengamatan kami, burung maleo ini berpasangan dan sangat setia seumur hidup. Ya, Waduh. itu ada 4 keunikannya. Ya. Ini juga memang berarti kita sebagai manusia harus mencontoh burung maleo nih, Pak. Setia. Iya. Ternyata maleo adalah burung yang setia. Makanya tadi di lagu saya gitu ya, bahwa burung bentuknya sudah cantik tapi juga setia. Nah, Pak, berarti itu tadi disebutkan 4 keunikannya maleo ya, Pak ya, bahwa tidak mengerami telurnya sendiri, kemudian mereka adalah hidup secara berpasang-pasangan, kemudian apalagi tadi bahwa setelah bertelur, telurnya menetas, anaknya tidak bertemu dengan orang tuanya ya. Malahan bisa langsung terbang sendiri, menjelajah alam sendiri, mencari makan sendiri. Begitu ya, Pak ya? Halo, suaranya keputus. Ya. Oke. Nggak apa. Nah, Pak, tadi tuh saya sebetulnya cari informasi di Google gitu ya. Dikatakan bahwa burung maleo itu ada yang menyebutnya burung gosong. Kok gosong? Kemudian burung cerdik. Kenapa ya dibilang burung gosong? Sebenarnya yang gosong itu yang ukurannya lebih kecil, yang bahasa latinnya Megapodius cumingi. Tapi kalau burung maleo yang asli ini, burung maleo yang Macrocephalon maleo, itu yang ada di Taman Nasional Bogani Naniwartini. Karena ada spesies juga
ini yang ada di Sulawesi, itu Oh. spesies yang lain. Oh, putus-putus, Pak. Ya, Ya, bisa dengar suara saya, Pak? Ya. Yang mau saya tanyakan lagi adalah, ya sekarang bisa Mbak. ya, habitat yang paling cocok buat maleo ini di mana, Pak? Pasti mereka memerlukan tempat khusus atau situasi tertentu untuk berkembang biak. Dan ternyata banyak ditemukan di Taman Nasional Bogani, Nani, Wartabone. Berarti di Taman Nasional ada habitat yang cocok untuk maleo berkembang biak. Seperti apa habitat yang cocok untuk mereka berkembang biak, Pak? Ya. Kalau kami di Taman Nasional mempunyai 6 lokasi peneluran. Kami menyebutnya lokasi peneluran maleo. Dan 4 lokasi sudah dikelola secara intensif, yaitu Pak, lokasi Tambun. maaf, mic-nya didekati lagi, Pak. Oke. Seperti itu. Ya. Tambun, Muara Pusian, Hungayono di Gorontalo, dan Pohulongo juga di Gorontalo. Ya. Dan 3 lokasi yang sudah berstatus Sanktuari Maleo. Oke. Sanktuari itu Atau yang berarti kami menyebutnya dengan Sanktuari Maleo. Ya, menyebutnya dengan Sanktuari apa, Pak? Maleo. Itu tempat apa, Pak? Kalau sanktuari itu dia pengelolaannya lebih khusus. Jadi ada fasilitas yang dibuatkan di sana untuk fasilitas penelitian dan keperluan wisata. Oke. 3 sanktuari. Ya. 3 sanktuari itu Tambun, Ya. Muara Pusian, Ya. dan Hungayono Hungayono. di Gorontalo. Ya, di Gorontalo, di Provinsi Gorontalo. Jadi sebetulnya bedanya ayam dengan maleo ini juga dari besarnya juga ya, Pak ya. Kemudian telurnya juga ternyata jauh lebih besar daripada ayam ya, Pak ya, telur ayam ya. Iya. Iya. Ini saya perbedaannya, perlihatkan. Oh iya, betul. Ya. Beratnya dari 110 sampai 260 gram. Ya. Dan sekitar 4 sampai 5 kali telur ayam ras perbandingannya. 4 sampai 5 kali. Oh, itu cukup besar ya. Iya. Pak Max, teman-teman di Sanktuari Maleo Tambun, apakah juga ikut terlibat dalam proses inkubasi telur? Atau apa yang dilakukan teman-teman di Sanktuari agar maleo ini tetap terjaga keberadaannya, Pak? Oh iya. Kami di Sanktuari setiap hari, jadi ada semacam SOP. Jadi dari jam 5.30 sampai jam 10 itu waktunya untuk pengamatan burung maleo bertelur di lokasi peneluran. Dan selama dari jam 5.30 sampai jam 10 kami tidak menerima pengunjung. Oh. Ya. Karena jam itu jam untuk maleo bertelur. Supaya maleo bertelur itu tidak terganggu. Oh ya. Ya. Lantas? Kalau ada yang ingin mengamati maleo bertelur, dia bisa ke lokasi, ada tempat pengamatan. Dia jam 5 sudah siap di tempat dan menunggu maleo masuk ke lokasi peneluran. Jadi maleonya tidak terganggu. Oh ya. Dan kalau sudah jam kalau sudah setelah jam 10, jam 10 Ya. sampai jam 15 atau jam 3 sore, waktunya
kami mencari atau mengumpulkan telur maleo. Dan kalau ada pengunjung yang mau terlibat, melihat langsung, menggali, kami dampingi. Dan telur-telur tersebut kami pindahkan ke kandang penetasan telur, atau istilahnya hatchery. Oke. Dan suhu di hatchery itu kami samakan dengan suhu yang ada di lubang yang ada di alamnya. Sebenarnya tujuan utama kami mencari telur itu membuat supaya telur-telur itu aman dari predator. Karena predator utamanya yaitu biawak. Jadi kalau kami terlambat mencari telurnya, biawak sudah duluan masuk dan telurnya dimakan. Dan setelah kami mengambil telur, mengumpulkan telur, waktunya kami mengecek hatchery itu atau bak penetasan kalau ada telur yang menetas. Kalau telurnya sudah menetas, anak maleonya kami pindahkan ke kandang habituasi. Dan ada beberapa maleo yang di kandang habituasi kami berikan pakan, tapi pakannya kami tidak merubah menunya. Kami mengambil pakan dari hutan. Jadi sifat liarnya tetap ada, dan nanti kalau misalnya dirilis, dilepas pakan yang ada di hutan, karena dia tetap mengikuti musim-musim yang ada di hutan. Jadi istilahnya mungkin melepas liarkan gitu ya Pak ya? Iya. Tapi kalau sudah sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, maleo itu kami lepas liarkan ke hutan. Maleo termasuk satu dari 25 satwa yang dilindungi. Sekarang populasinya ada berapa ekor ya Pak ya? Bisa dimonitorkah oleh teman-teman Pak Max? Untuk data pastinya kami belum mempunyai data tentang berapa pastinya, tapi ada data yang dari IUCN beberapa tahun yang lalu, itu kira-kira tinggal antara 10.000 sampai 14.000 se-Sulawesi. Oh, oke. 14.000. Tapi beberapa tahun kemudian ada mengalami penurunan karena ada degradasi, ada perambahan hutan. Jadi lokasi-lokasi penurunan yang di luar kawasan konservasi dirambah, akhirnya maleonya terdesak, ada mungkin yang mati atau karena kekurangan pakan gitu. Mati atau kekurangan pakan. Maleo ini ada di dalam hutan apa atau bisa pergi misalnya ke perkampungan? Bagaimana cara menjaganya gitu Pak? Apakah memang kita hanya bisa menemukan maleo di dalam hutan? Ya, maleo mereka hanya bisa ditemukan di hutan karena pakannya memang cuma di hutan. Itulah salah satunya alasan kami tidak merubah pola makan atau menu makannya ketika kami menyimpannya di kandang habituasi, supaya nanti kalau dia besar dia tidak merubah pola makannya atau menu makannya, misalnya mengambil jagung atau mungkin kelapa atau apapun yang ada di ladang. Jadi sifat liarnya tetap kami jaga. Jadi setelah misalnya kami rilis ke hutan, dia tetap tersedia makanannya yang ada di hutan. Ya. Jadi memang masuknya satwa liar ya Pak, bukan satwa peliharaan ya? Iya, betul. Ini ada nggak masyarakat yang melihat maleo? Saya justru melihat maleo tuh seperti kalkun ya. Kan kalau ya Pak ya, kayak kalkun gitu ya. Kemudian kalau ya misalnya di Amerika gitu, ada Thanksgiving, perayaan Thanksgiving, kemudian kita potong kalkun. Kalau di Sulawesi sendiri ada ritual-ritual budaya yang mengharuskan mengorbankan maleo menjadi makanan atau bagaimana Pak? Oh ya, dulu sebelum ada Taman Nasional,
ada kebiasaan atau adat yang ada di Bolang Mongondo sini, ketika mereka mau mengatur misalnya mengusir bala atau ada mengatur kampung, salah satu syaratnya yaitu menyediakan telur maleo. Oh. Ya, tapi setelah ada Taman Nasional dan kami mulai mengelola secara intensif peneluran maleo, pelan-pelan kebiasaan itu kami rubah, kami sosialisasikan, dan lama-lama itu mereka mencari misalnya lain, misalnya mungkin telur itik atau apa, karena peneluran maleo kami sudah melibatkan orang-orang lokal, orang-orang yang ada di desa di sekitar Taman Nasional. Jadi mereka merasa memiliki, jadi ada timbul rasa memiliki dan rasa sayang. Jadi mereka tidak akan mencari telur maleo lagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena ada kebudayaan, ada kebiasaan yang lalu telur maleo itu dijadikan sebagai semacam gift. Pak, tolong deketin mic-nya lagi, Pak. Kalau orang Jakarta datang, ya, jadi kalau misalnya ada orang dari luar Manado atau dari luar Bolang Mongondo datang, biasanya itu dijadikan gift. Jadi telur maleo dijadikan semacam ya souvenir, oleh-oleh. Iya, souvenir, iya betul. Tapi sekarang masyarakatnya sudah mulai mengerti, dan kebiasaan itu sekarang sudah tidak Hebat. ada. Ya, hebat, luar biasa. Memang harusnya kita sebagai masyarakat mengerti ya, mana yang satwa liar, mana yang satwa yang bisa kita makan gitu, seperti ayam. Ya. Ya itu sebetulnya juga jadi sebuah apa ya namanya, tantangan ya Pak ya, buat pengelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone mensosialisasikan satwa-satwa yang harusnya kita lestarikan, bukannya dipelihara atau diambil, dibunuh, dijadikan makanan. Betul ya Pak ya? Nah, ya betul. Kalau misalnya saya ingin melihat maleo, saya dan Sobat Hijau mau lihat maleo di Sulawesi, saya ke Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Apakah ketika saya masuk ke Taman Nasional langsung maleonya ada, langsung kita bisa melihat, atau bagaimana itu Pak? Apa rules-nya? Ada aturan-aturannya? Oh ya. Iya. Biasanya kalau ada ya pengunjung yang mau lihat burung maleo, karena kebiasaan burung maleo itu, kalau mereka mau bertelur besok pagi, mereka datang sore hari, dan mereka tidur di pohon-pohon yang di sekitar peneluran maleo. Jadi kalau misalnya ada pengunjung atau Mbak Opi mau datang ke Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, bisa datang ke tempat saya di Tambun, di Sanktuari Maleo Tambun, atau di Gorontalo, atau di Marapusian. Karena kami sudah punya fasilitas guest house. Jadi pagi-pagi jam 5, jam 5 kita sudah jalan kaki ke lokasi. Lokasinya cuma dekat dari guest house, kira-kira cuma jalan kaki sekitar 5 menit. Kita nunggu di sana 5 menit, dan jam 5 pagi sebelum maleonya datang ke lokasi peneluran. Jadi waktu kita masuk, kita tidak mengganggu burung maleo untuk datang. Karena burung maleonya perlu konsentrasi penuh nih, sama juga dengan manusia ketika mau melahirkan. Jadi kita tidak boleh mengganggunya. Nah, maleo ini kan memang sangat unik ya Pak ya, sangat unik, sangat cantik ya, dan memang termasuk yang 25 satwa yang dilindungi. Pasti setiap satwa ataupun ya manusia, bahkan kita punya peran di dunia ini. Sebetulnya peranan maleo misalnya dalam merawat ekosistem hutan, apa itu Pak? Sebenarnya peran maleo dalam menjaga ekosistem, pertama dia semacam penyebar biji-bijian. Karena makanan paling favorit dari burung maleo itu yaitu biji-bijian. Jadi dia berperan untuk menyebar biji-bijian. Kemudian dia suka biji-bijian yang keras. Dia pernah kami coba memberi makan
ada biji fikus, buah fikus yang agak soft, dia tidak mau. Dia lebih suka buah-buahan atau biji-bijian yang agak keras. Itu seperti buah biji melinjo. Memangnya dia punya gigi ya, Pak? Memangnya dia punya gigi ya, Pak? Dia kebiasaannya kalau misalnya mau makan dia mematuk. Jadi dipatuk, bijinya dipatuk sampai ya dia patuk-patuk terus sampai dia bijinya terpecah dan ngambil isinya. Dia gitu. Buah kemiri dan juga buah pangium edule. Kemudian dia juga makan serangga dan kerang-kerangan untuk pembentukan kalsium dan tulang dan tengkorak. Kerang-kerangan berarti kerang itu di pantai ya? Iya. Karena ada sebagian Malio juga bertelurnya di pinggir pantai. Jadi habitatnya di hutan dan di pantai ya? Di pantai. Kalau di hutan yang ada sumber air panasnya, sumber panasnya. Oke. Ya. Nah, Pak, apakah ada tips atau nasihat gitu ya buat kami nih Sobat Hijau, kalau kami mau mengunjungi taman nasional di seluruh Indonesia? Kita taman nasional kita banyak ya, Pak ya, dan Indonesia kaya sekali dengan keanekaragaman hayati, keanekaragaman flora dan fauna. Dan kemarin 5 Juni Hari Lingkungan Hidup Internasional juga temanya Time for Nature gitu ya. Memang waktunya kita mendekatkan diri kepada alam. Bapak sebagai orang yang sangat dekat dengan Taman Nasional, yang setiap hari berkecimpung di Taman Nasional, harapan apa nih yang Bapak ingin sampaikan kepada kami atau kepada pemerintah terkait dengan Taman Nasional dan tentu saja dengan populasi Maleo? Harapan saya kejadian di tempat-tempat yang lain tidak akan terjadi di sekarang, karena di beberapa daerah nama Maleo itu tinggal cerita. Jadi populasinya sudah habis, sudah tidak ada. Sekarang tinggal berada di Gorontalo dan di Bolang Mongondo dan beberapa tempat di Sulawesi Tengah. Jadi harapan saya generasi milenial yang sekarang bisa mengubah pola hidup. Misalnya hal yang paling kecil saja, tidak membuang sampah sembarangan, atau menembak burung karena menyalurkan hobi, atau merambah hutan. Itu kan merampas hak-hak dari satwa yang hidup di hutan. Kemudian ada beberapa orang yang hanya sekedar menyalurkan hobi tapi akhirnya merusak alam. Itu sebenarnya harapan saya dan teman-teman yang ada di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, bahkan seluruh pekerja konservasi yang ada di Indonesia. Ketika Pak Max dan teman-teman sedang bekerja di Taman Nasional gitu ya Pak ya, kendala apa sih yang paling berat atau ancaman berat dalam pelestarian Maleo ini? Kendala yang paling berat yaitu ketika merubah perilaku masyarakat. Karena dengan perilaku masyarakat sampai banyak hutan yang rusak, satwa-satwa yang rusak. Jadi yang menjadi tantangan yaitu bagaimana merubah mindset dari masyarakat. Dan sekarang kami sudah terapkan itu di sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Kami merangkul masyarakat. Kami melibatkan mereka dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional. Bahkan mereka mungkin nantinya kami akan serahkan untuk mengelola kawasan-kawasan wisata yang ada di Taman Nasional, supaya mereka bisa merasa memiliki. Dan ketika ada rasa memiliki dari mereka,
dengan sendirinya mereka akan menjaga dan kami menjadi tinggal mengontrol, tinggal mengarahkan kepada mereka. Dan di pihak lain, ketika mereka ada kelompok-kelompok dan merasa memiliki, mereka akan menjadi local guide dan ada homestay, mereka bisa menjual kuliner atau bahkan menjadi interpreter. Dekatin mic lagi Pak. Wisata. Oke. Iya, iya. Jadi sebetulnya bahwa dengan keberadaan keanekaragaman flora dan fauna ini, kalau kita olah atau kita rawat dengan sebaik-baiknya, sebetulnya bisa mendatangkan nilai ekonomi. Maksudnya gitu ya Pak ya? Iya, iya betul, betul. Ada ekoturism atau ekowisata, kurang lebih seperti itu ya. Ya. Ini sudah ada ya ekowisata ya, tadi Bapak sudah jelaskan ya. Iya, sudah. Dan sekarang kami kami sudah merilis top produk kami di Taman Nasional Bogani Nene Wartabone, yaitu menawarkan kepada pengunjung, atau mungkin kalau Mbak Opi datang atau dengan Bang Kakak dari Sleng mau datang ke Taman Nasional Bogani, kami menawarkan untuk menjadi foster parent maleo. Jadi menjadi orang tua asuh burung maleo. Itu maksudnya apa tuh Pak? Seperti apa Pak? Ya, jadi kalau misalnya Mbak Opi datang ke Taman Nasional Bogani, ya, kami menawarkan untuk pertama pengamatan burung maleo waktu pagi. Selesai pengamatan burung maleo, sama-sama kita mencari telur maleo di lubang-lubang, kita mencari, mengumpulkan dan dibawa ke hatchery, ke bak penetasan. Ya. Dan kalau misalnya itu sudah menetas kira-kira 60 sampai 80 hari, kami akan mengirimi berita. Kemudian kalau bersedia datang, maleo yang menetas itu langsung dirilis ke hutan dan itu akan didokumentasikan, ada videonya. Dan videonya itu dikirim ke misalnya ke Mbak Opi dan cuma membayar beberapa ribu ke kelompok, itu kami serahkan ke kelompok anggota masyarakat yang ada di sekitar peneluran maleo. Bukan kami, jadi masyarakatnya cuma membayar beberapa ratus ribu ke kelompok. Kemudian ada sertifikatnya, sertifikat foster parent, kemudian ada pin dan beberapa souvenir. Kemudian ada videonya kami kirimkan, dan kalau misalnya Mbak Opi mau ngasih nama, terserah nama apa maleo itu akan kami pantau. Dan mungkin kalau mungkin sudah lebih maju, itu bisa dikasih macam label atau semacam pit tagging. Jadi kalau misalnya dia sudah balik lagi, akan ini anak asuhnya Mbak Opi sudah datang bertelur, kemudian ya. Jadi merasa memiliki tanggung jawab ke maleo, memiliki, iya. Iya. Wah, ini sebuah ide yang menarik sekali. Jadi orang tua asuh ya. Pak, satu pertanyaan ini dari pemirsa IG. Dia bilang, Pak, kalau ingin kerja di Taman Nasional harus lulus khusus kah? Bukan terpaku di setiap pekerjaan bukan terpaku di satu disiplin ilmu. Jadi biasanya tergantung kebutuhan dari misalnya kementerian KLHK atau di biro kepegawaian. Kalau tinggal mau cari disiplin ilmu yang mana, mereka tinggal buka formasi yang di situ. Oke. Jadi itu dari Nadira AP, semoga puas ya. Ya. Kemudian nih dari Kausar Muhammad, Fakultas Kehutanan Universitas Jambi hadir. Terus ini tadi, apakah benar secara saintifik maleo ini monogami? Tadi sudah dijelaskan bahwa mereka monogami ya. Saya hadir, terima kasih Adi dari Jakarta. Oh, selamat Hari Laut Sedunia. Hari ini juga memang Hari Laut Sedunia. Selamat Hari Laut. Dan selain hutan, Indonesia juga kaya akan laut dan hewan dan flora dan fauna yang ada di dalam laut. Pak Max, terima kasih atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya yang sangat inspiratif.
Salam buat teman-teman semua. Oh iya. Ya, ada yang ingin disampaikan? Sekarang, mungkin yang terakhir, ya. Ya. Kami bekerja sama dengan WCS, Wildlife Conservation Society, untuk pengambilan data. Kemudian sejak tahun 2015 sampai sekarang kami bekerja sama dengan EPAS untuk supporting dana dan empowering. Jadi untuk pelatihan sumber daya manusia teman-teman kami untuk merangkul teman-teman di kelompok dalam pengelolaan ekowisata di Taman Nasional Bogani-Nani Wartabone. Dan mereka juga dari EPAS sudah memberikan dana hibah untuk kelompok-kelompok pengelola ekowisata yang ada di Taman Nasional Bogani-Nani Wartabone. Jadi untuk top produk juga foster parent, sebenarnya idenya itu antara kolaborasi antara Taman Nasional dengan staf-staf yang ada di EPAS yang di Taman Nasional Bogani-Nani Wartabone. Dan semua usaha kerja keras kami itu merupakan bagian dari visi kami untuk menjadikan Malio sebagai the heart of Wallacea, atau menjadi jantungnya Wallacea yang harus kita jaga bersama. Setuju, Pak. Terima kasih Pak Max beserta kawan-kawan karena telah menjaga Malio agar tetap ada di Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat, baik-baik saja. Salam, terima kasih. Sampai ketemu, Pak. Selamat sore. Ya, sampai ketemu. Ya, selamat sore. Bapak bisa pencet yang X. Ya, oke. Ya. Oke, sip. Sekarang kita akan ngobrol dengan bintang tamu berikutnya. Kakak udah ada belum nih ya, Fishbot? Kak! Yuhu! Ya, kemarin tanggal 5 Juni, hari Jumat ya, itu kita merayakan, hari Kamis ya, merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Temanya adalah Time for Nature, waktunya untuk alam, waktunya kita mendekatkan diri pada alam. Dengan adanya pandemi COVID seperti sekarang, memang saya juga merasa bahwa ada hal positifnya. Meskipun kita berharap bahwa pandemi ini segera selesai, kita bisa berkegiatan normal ya. Tapi ternyata dengan kita tidak berkegiatan di luar rumah ya, pesawat tidak jalan, kendaraan tidak banyak yang keluar, kemudian bumi menyembuhkan dirinya, seperti diriset lagi nih. Nah kakak, sekarang kita panggil kakak nih. Kak, tinggal 20 menit nih. Kita nunggu kakak gabung. Ini dia, woi. Kak. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gue pikir ini di World Ocean Day atau Hari Laut Internasional, lo nyelam ke laut, enggak ya? Enggak, kalau hati kecil gue sih pengen banget ngabur, cuman nggak bisa ya, berusaha untuk masih mendisiplinkan diri gue untuk Keren. Yeah. Di rumah dulu ya. Jadi selama masa pandemi ini kegiatan slang kan pasti nggak manggung. Kalau manggung online. Iya. Ya kan? Iya. Terus kakak selama di rumah ada kegiatan apa nih yang berhubungan dengan lingkungan hidup? Karena gue tahu lu dan keluarga sangat mencintai lingkungan. Liburan pergi ke laut. Atau waktu itu Tasya pernah telepon gue minta kontak untuk ke Tanjung Puting lihat orang hutan. Iya. Ya kan? Ya kan? Buat kakak dan keluarga alam itu apa sih Kak? Penting ya kayaknya. Ya, sebetulnya
eh, dari dulu sih dari waktu di slang pun kita di slang pun tuh slang selalu bicara tentang alam kan. Tapi pada dari dulu lirik-lirik lagu slang tuh masih berupa apa namanya ya, mengagumi dalam apa namanya ya, dalam level mengagumi saja gitu. Tapi setelah gue jadi penyelam itu 2010 itu makin apa namanya ya, makin rasanya kayaknya di hati tuh kayak lebih apa ya, akhirnya automatically aku belajar ketemu komunitas ini, komunitas diver, ketemu komunitas lingkungan hidup, akhirnya belajar ini itu jadi sekarang bukan lagi pengagum tapi jadi kayak pemerhati gitu. Dan terlibat. Ya beberapa kali terlibat. Dan terlibat. Nah, kalau kakak pastikan sama slang sudah perform ya, sudah pentas dari Sabang sampai Merauke lah ya. Ada kesempatan di sela-sela waktu pentas, jalan-jalan misalnya ke hutan atau ke Taman Nasional. Pernah ke Taman Nasional mana aja, Kak? Aku ke Tanjung Puting. Terus ke Tangkoko yang di... Tangkoko pernah? Yang di Bitung. Iya. Lihat Yaki dong. Iya, Yaki, lihat Tarsius, segala macam. Oh iya. Itu pernah. Terus yang di Bali tuh, yang di Bali Barat. Nah, ada beberapa sih. Pulau Menjang ya? Apa sih? Bali, Menjangan. Pulau Menjang. Menjangan ya? Bukan? Menjangan. Iya. Terus Komodo, ya kan? Komodo, ya benar. Komodo. Menurut lo gimana? Taman Nasional atau kekayaan hayati di Indonesia, flora fauna luar biasa ya, Kak ya? Banget. Dan kenapa gue berpikirnya kali ini kan yang lo omongin kan Malio, terus kemarin Tarsius, terus Yaki, itu kan endemik yang ada di Sulawesi. Sulawesi itu kan kalau dari map dia sama sekali nggak nyambung dari zaman Ice Age gitu kan. Oh ya. Jadi dia memang benar-benar pulau yang dari dulu, dari zaman es tuh dia terpisah. Which means berarti penghuninya di dalam situ, entah itu manusianya atau binatangnya atau tumbuh-tumbuhannya, itu beda sendiri. Jadi rada spesial sih sebetulnya Sulawesi gitu loh. Ya, menurut gua juga. Flora dan faunanya spesial menurut lo ya. Waktu ke Tangkoko itu sama keluarga apa sama slang? Sama keluarga. Sama anak-anak. Keluarga ya, sama anak-anak ya. Kenapa lo selalu mengajak anak-anak dan istri, mengajak keluarga lah untuk mengenalkan alam pada mereka? Sebetulnya aku sih yang amat sangat tertarik itu sebetulnya gua gitu ya. Cuman beberapa kali kayaknya pas lagi sama anak-anak, jadi aku pikir ya emang mungkin Tuhan ngasih tangan ke gue untuk ngajarin anak-anak gue sebetulnya. Tapi tadinya awalnya gue yang sangat tertarik. Cuman akhirnya anak-anak aku kenalin kayak gitu-gitu ke alam, justru mereka malah apa namanya? Basically anak kecil kan kayak seneng aja gitu loh. Curious ya. Ketika kakak sama Tasya itu istrinya kakak. Terus sama Siti, sama Caska, itu anak-anaknya kakak. Pergi kayak ke hutan, Tanjung Puting, lihat orang hutan, terus lihat Yaki di Sulawesi. Apa yang kakak ajarkan ke anak? Ada tips khusus gak nih yang bisa kakak bagi untuk sobat-sobat hijau yang mungkin nanti mau pergi ke hutan? Misalnya, ya nggak nyampa atau apa. Sebetulnya yang paling krusial apa tuh, Kak? Ya, sebetulnya aku sih sebetulnya pengen ngeracunin orang-orang untuk
keluar dari rumah gitu loh, out of the box, jalan-jalan keliling Indonesia gitu. Tapi itu ternyata traveling itu harus punya knowledge gitu. Jangan mentang. Kalau gue pengen traveling ke sana, ke Tanjung Puting, tapi kita nggak bermodalkan knowledge apa-apa gitu. Nanti jatuhnya akhirnya nantinya kadang-kadang ya akhirnya merusak inilah, nyoret-nyoret lah, atau nyampah lah. Sementara aku pengen ngajak orang untuk keluar, melihat Indonesia, melihat taman nasional di seluruh Indonesia, tapi sebelum lo traveling, lo baca buku dulu, do's and don'ts-nya gitu ya, how to traveling yang wise, gitu-gitu. Nah, aku bilang sama anak-anakku kan, kita ke Tanjung Puting nih, salah satu contoh, kita ke Tanjung Puting nih, bukannya kita, kita tuh bertamu, karena itu rumahnya si orang utan. Jadi, kalau tata krama yang orang bertamu gimana? Kita mesti bersih, kita nggak boleh berisik, kita harus sopan. Gitu aja udah. Istilahnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita memang harus menghormati tuannya, gitu ya Kak ya. Terus jadi tipsnya apa nih Kak selain knowledge? Ya, aku pikir jangan apa namanya. Karena Indonesia, aku pikir bisa independen, bisa maju dengan wisatanya gitu, wisata hutannya, wisata lautnya. Tapi kalau yang punya lahan nggak menjaga, kita akan kita nggak punya apa-apa lah in the future gitu. Jadi gue pikir kita sebagai traveler keluar ngeliat Indonesia, kita kabarin ke seluruh dunia bahwa Indonesia bagus, akhirnya wisatawan datang banyak, tapi juga kita ngasih kita juga belajar untuk ngejaga rumah kita gitu. Dan kan kita yang tadi gue bilang, kita harus punya knowledge sebelum kita traveling, karena kalau kita traveling ke sana kemari tapi sambil ngerusak, sambil nyampah, akhirnya ya jualnya malah jadi turun, malah nggak bisa jual apa-apa gitu. Ya. Ini mungkin ada hubungannya juga dengan pandemik yang sekarang sedang kita alami ya Kak ya. Kan kemarin tanggal 5 Juni juga Hari Lingkungan Hidup Internasional. Temanya Time for Nature, waktunya alam. Ini kalau di masa COVID ini kita lihat juga kita seperti dipaksa untuk tidak keluar rumah. Kemudian alam meriset dirinya dan menyembuhkan dirinya, sehingga ini pas banget dengan time for nature ya, waktunya kita kembali ke alam, kita mikir lagi apa yang sudah kita perbuat dengan alam, karena sudah bertahun-tahun kita hampir tidak pernah lihat langit Jakarta hijau, biru. Betul. Langit Cibubur biru nggak? Biru banget, gue seneng biru banget kan? Bagus terus gitu, kelihatan terus kan? Ya, berarti kita memang harus menjalin hubungan, bisa dikatakan hubungan harmonis dengan alam, gitu ya Kak ya? Ya, harus. Nah, dengan adanya tema yang tadi Hari Lingkungan Hidup Dunia, yaitu Time for Nature. Gue tau lah, lu beberapa kali aktif di kegiatan lingkungan hidup. Misalnya di urusannya sama laut, kemudian ada juga dengan sampah. Sebetulnya menurut kakak sendiri nih, sebagai seorang rockstar yang kemudian bisa menyuarakan, ya kan? Ya. Kakak ngomong apa, Slanker ikut gitu. Apa sih sebetulnya isu lingkungan atau yang paling krusial menurut lo, Kak? Plastic waste sih sebetulnya, kalau karena nggak cuman isu plastik ini nggak cuma di laut sih. Gue kemarin berapa kali ke gunung gitu, trekking gitu, plastik sampai sana gitu loh. Iya ya. Sampah plastik tuh sampai di gunung sana gitu loh. Jadi ini isu plastik sebetulnya amat sangat udah parah lah gitu loh. Kita harus benar diri gitu, Indonesia. Ya. Selain tadi kan ke laut, kemudian ke gunung, gitu ya.
menurut lo dari Sabang sampai Merauke, tadi juga dikatakan kayak Sulawesi gitu ya. Ada nggak tempat yang betul-betul lo ingin kunjungi atau binatang yang ingin lo temuin gitu? Selain dinosaurus ya. Mau nggak? Gue justru gue mau nanya lu, ada nggak link atau ke KLHK atau Sobat Hijau ya panggilannya? Ya, Sobat Hijau. Sobat Hijau ada link. Gue pengen ke apa, Taman Nasional Gunung Lauser ya. Lauser. Karena di situ kan baru tahun 2016 atau 17 ada spesies orangutan yang cuman ada di situ, yang apa sih, tapanuli, jenis tapanuli apa gitu spesiesnya. Oh iya. Cuman ada di orangutan. 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 Oh iya. Oh jadi kepingin banget ke Lauser ya? Ke Lauser. Karena pengen lihat itu, karena itu jumlahnya tinggal beberapa dan dia ada ciri khas yang beda lagi gitu dari yang Borneo punya sama yang di Sumatera. Dan dia ini tuh tapanuli apa gitu. Ya, baru lagi. Oh iya. Oh, gue juga baru tahu nih. Ya mudah-mudahan nanti ada Sobat Hijau yang kasih ini nih, yang kasih apa namanya masukan nih. Slang Pati hadir. Ya Allah, idola katanya, peace. Terus Dato, semuanya keren, mantap. Halo Bang Kakak, Mas Simbolon, Kakak Slang. Salam dari Slanker Zombang, Tangerang Sekatan. Renaldi Nika. Yayat Acoy ngopi, dia bilang. Hari Maleo Sedunia 21 November insya Allah. Kakak, lo udah pernah lihat Maleo belum, Kak? Udah lihat, tapi di dalam ngelihat burung maleonya di dalam apa? Tadi Pak Max bilang di sanctuary. Di sanctuary, sorry, ya betul. Oh iya. Berarti lo udah ke itu dong? Apa? Udah ke Taman Nasional apa namanya, Bogani Nani, Watabone? Belum pernah, tapi aku lihat di mana, aku lupa, mungkin di Manado ada tempat penangkaran babi rusa, apa kalau nggak salah ada burung itu satu gitu. Oh, tapi cuma satu. kan kalau di sanctuary nggak kebaca kan dia gimana, burungnya seperti apa, terbang atau enggak, aku nggak ngerti itu sih. Tapi lihatnya di penangkaran babi rusa, tapi ada maleo gitu. Iya, kayak shelter binatang Sulawesi gitu. Oh iya, oke. Ini kita lihat lagi Slanker hadir, Anyer 10 Maret. Bang Kakak. Ya. Kak, jadi kegiatan selama pandemik nih yang berhubungan dengan outdoor masih lo jalanin atau di rumah total 100%? Sempat ke kebun, aku ada kebun di Cijeruk, Bogor tuh, sempat Bogor, ambil pisang, sempat trekking dikit, itu aja aku keluar jauh tuh. Selainnya sih di rumah. Iya. Kalau apa namanya, ini yang berhubungan balik lagi dengan aktivitas aktivis Kakak terhadap lingkungan, ya. Apa nih yang lagi dikerjain, Kak? Aku ya campaign aja sih, maksudnya campaign tentang apa? Aku berpikir harusnya apa namanya? Kan kalau mungkin pernah dengar kalau di daerah timur nih Indonesia tuh dia ada nelayan tuh ada waktu yang tidak boleh dia melaut gitu. Dia nggak boleh Sasi. Ya namanya sasi. Ya. Nah, maksudnya harusnya pemerintah Indonesia bisa mengadaptasi itu. Jadi maksudnya wabah ini kan sebetulnya ngasih waktu alam untuk meriset yang tadi lo bilang. Harusnya diadaptasi tuh yang sasi di timur itu bisa dilakukan di Indonesia gitu. Nggak usah lama-lama, seminggu aja atau berapa lah. Nggak usah lama-lama. Tapi alam tuh pasti dia bergerak gitu kalau kita nggak ngapa-ngapain. Pabrik berhenti, polusi berhenti,
mesin nggak berisik, kayak nyepi di Bali itu gue pernah sekali nyepi di Bali itu apa burung kayaknya happy banget tuh bunyi-bunyinya. Jadi kebayang kan kalau misalnya kita kasih seluruh Indonesia kita kasih waktu nggak usah seminggu deh, 1 malam atau 2 malam itu alam pasti balik terima kasih ke kitanya juga pasti gila-gilaan deh. Ya, padahal kita yang harusnya berterima kasih pada alam ya Kak ya. Iya. Iya, ya. Tapi nggak ada banget. Iya, nggak ada apa-apanya gitu. Artinya kita kan ambil terus dari alam. Kita ambil. Makanya dikasih tahu it's time for nature. It's time for nature. Gimana caranya kita mengembalikan, give it back cinta kita buat bumi dan alam. Ini udah ada yang minta lo nyanyi nih Kak. Nyanyi dong. Mas Kakak selalu terbaik. Nyanyi alami dong. Terserah. Kak, thank you ya ngobrol-ngobrolnya. Kurang sebetulnya nih ngobrol-ngobrolnya. Tapi kalau ini kan emang cuma 1 jam. Gue pikir gue dapat 1 jam, ternyata ada obrolan dulu sama ahlinya. Iya. Ini saya udah kenal Kakak tuh 30 tahun loh. Tapi begitu mau ngobrol sama dia deg-degan banget. Sampai bikin pertanyaan banyak nih. Oke, Kak, nyanyi ya, Kak? Ya, Sobat Hijau, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Jadi nanti kalau IG-nya selesai, saya mengucapkan terima kasih ke LHK, kemudian juga Epas, dan teman Pak Max dan kawan-kawan. Mari kita berikan cinta kita pada bumi, seperti bumi memberikan cinta kepada kita. Selamat sore, monggo Kak, I love you. Hijau lepas memandang daun dan pohon liar, burung biru melintas. Ku tak tahu namanya, tapi indah, indah sekali, oh indah, sampai ke hati. Gunung tinggi menjulang, dingin menembus tulang. Burung kecil bernyanyi, ku tak kenal namanya, tapi merdu, merdu sekali, oh merdu, sampai di hati, tapi merdu, merdu sekali, oh merdu, sampai ke hati. Bodohnya aku yang tak mengenal dan mengerti. Sungguh bodohnya aku yang gak mau belajar bersahabat dengan alam. Angin bertiup pelan, serangga bersahutan, kupu hitam yang terbang, tak mengerti jenisnya, tapi cantik, cantik sekali, oh cantik, sampai di hati, tapi merdu, merdu sekali, oh merdu, sampai ke hati, tapi indah.
terima kasih. Seperti yang kakak bilang tadi bahwa kita harus kenal dengan lingkungan karena itu dia it's time for nature. Waktunya kita juga kembali ke alam. Kakak terima kasih, sehat dan baik-baik semuanya ya. Salam buat Tasya. I love you. Terima kasih Sobat Hijau. Salam.